Sebelumnya, wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Arifin dari kelas TOM R3121. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu transmisi sebagai sistem pemindahan daya. Sistem transmisi adalah bagian dari kendaraan yang ada pada mesin dengan fungsi mengubah kecepatan dan jalan berputar. Sistem akan bekerja memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke diferensial. Adapun beberapa macam fungsi dari transmisi itu tersendiri. Yang pertama, untuk meluruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller. Yang kedua, untuk menciptakan momen yang dihasilkan mesin menyesuaikan kebutuhan baik itu dari segi beban dan kondisi jalan. Yang ketiga, membuat kendaraan dapat berjalan mundur. Yang keempat, memungkinkan kendaraan berada di posisi berhenti meskipun mesin masih menyala. Untuk transmisi itu sendiri dibagi dua macam. Satu yaitu transmisi manual, yang kedua transmisi otomatis. Untuk transmisi manual terdapat berbagai jenis. Yang pertama yaitu jenis sliding mesh. Jenis ini digunakan pada transmisi manual yang memiliki prinsip kerja lebih sederhana. Caranya adalah menggerakkan roda gigi untuk bisa mengatur percepatan dari output. Sliding mesh sendiri sudah tidak digunakan karena ketika terjadi putaran tinggi maka dua roda gigi yang dikaitkan hasil putarannya akan berbeda. Hal inilah yang menimbulkan perpindahan gigi menjadi tidak halus dan tentu akan sangat mengganggu pengemudi. Yang kedua yaitu jenis contact mesh. Jenis sistem transmisi ini membutuhkan kopling untuk proses perpindahannya dari poros input ke poros output. Prosesnya sendiri memanfaatkan keterkaitan roda gigi yang tetap. Jika dilihat dari cara kerjanya lebih rumit dari sebelumnya yaitu sliding mesh, karena saat mesin hidup poros input akan memutarkan counter gear. Dampaknya output gear yang terhubung akan mengambang dan ketika berputar justru poros output tidak akan berputar. Dan yang terakhir untuk tipe transmisi manual yaitu ada jenis synchron mesh. Jenis ini sebagian besar kendaraan menggunakan sistem ini karena perpindahan giginya lebih halus. Jika dilihat dari cara kerjanya sangat mirip dengan contact mesh, hanya saja terdapat komponen yang disebut ring synchronizer yang ada di kelas hub. Fungsinya adalah untuk menyamakan putaran hub slip dengan output gear ketika keduanya belum terkait. Hasilnya ketika melakukan perpindahan mobil manual akan terasa halus. Untuk tipe transmisi otomatis, untuk tipe otomatis atau otomatik ini ada beberapa, diantaranya yang paling umum ada 4. Satu yaitu hydraulic automatic transmission atau yang sering dikenal dengan transmisi AT. Transmisi ini menggunakan torque converter yang mengubah tenaga mekanis dari mesin menjadi energi kinetis, kemudian menyalurkannya ke bagian driver shaft. Untuk contoh mobil yang digunakan untuk transmisi AT ini kebanyakan adalah Toyota Avanza, Daihatsu Xenia. Kemudian ada jenis CVT, Continuous Oil Variable Transmission. Jenis transmisi ini perpindahannya secara variabel. Perlu dua gear yang memiliki variabel diameter dan dihubungkan menggunakan bel. Ketika diameter drive mengecil maka driven akan memiliki gear yang diameternya lebih besar dari diameter drive. Kemudian dan itu pun sebaliknya, sehingga hasil putaran output akan disamakan dengan input yang ada di mesin. Kemudian ada namanya AMT atau Automated Manual Transmission. Transmisi AMT ini merupakan hybrid antara manual dan matic.
yang telah dikendalikan secara otomatis melalui alat yang bernama akuator. Nah, sebenarnya tidak banyak mobil yang menggunakan transmisi ini karena pengemudi sering merasakan hentakan saat sedang berkendara. Salah satu mobil yang masih menerapkan sistem transmisi ini adalah Suzuki Ignis. Untuk yang terakhir, untuk transmisi otomatis yaitu jenis dual clutch transmission atau DCT. Transmisi ini mirip dengan AMT, tetapi transmisi DCT sebenarnya transmisi manual yang mekanis kerjanya pedal koplingnya telah diganti menjadi otomatis. Jika AMT merupakan gabungan antara transmisi manual dan matic yang dikendalikan secara otomatis, maka DCT ini transmisi manual yang diotomatiskan. DCT bekerja menggunakan kopling ganda yang dikendalikan melalui sistem komputerisasi. Kopling ganda tersebut berfungsi atas gigi transmisi yang berbeda, yaitu ganjil dan genap. Contoh mobil dengan transmisi DC adalah Volkswagen Golf dan Audi Quattro. Kemudian untuk komponen utama transmisi dan fungsinya, apapun jenis transmisinya selalu memiliki komponen utama yang tidak terpisahkan. Jadi meskipun cara kerjanya berbeda, namun untuk urusan komponen sistem transmisi kurang lebih sama. Dan maka dari itu berikut adalah komponen utamanya, yaitu pertama, satu, main gear. Komponen ini berada di main shaft yang berfungsi untuk membuat tingkat kecepatan gear ratio dan counter gear sesuai. Kemudian ada counter gear. Counter gear ini berfungsi untuk memindahkan putaran dari main drive gear atau input shaft ke main gear dan menciptakan gear ratio. Kemudian ada input shaft. Input shaft ini berfungsi untuk memindahkan putaran dari clutch ke arah counter gear. Kemudian ada main shaft. Main shaft berfungsi untuk output transmisi dan pemasangan main gear serta hub seat. Komponen ini dapat berputar bebas bersama dengan input shaft karena dihubungkan dengan bearing. Kemudian ada reversed idle gear shaft. Gear yang satu ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara main reverse gear dan counter gear. Tujuannya untuk putaran dari main reverse gear dapat berlawanan dari input shaft. Kemudian ada interlock system. Komponen ini berfungsi untuk mengunci transmisi agar hanya ada satu gear yang masuk sesuai dengan tingkatan kecepatan. Kemudian ada komponen dari transmisi manual itu sendiri, yaitu satu, poros input. Poros input ini berfungsi sebagai sumbu yang bekerja sama dengan kopling untuk memutarkan gigi di dalam gearbox. Kemudian ada gigi transmisi atau gear. Gear ini berfungsi untuk mengubah input tenaga dari mesin menjadi output gaya torsi sesuai dengan yang dibutuhkan kendaraan. Kemudian ada gigi penyesuaian atau sinkronizer. Gigi ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada mesin mobil yang sedang bekerja. Kemudian ada garpu pemindah atau shift fork. Fungsinya untuk memindahkan gigi pada sumbunya sehingga gigi akan mudah untuk dipasangkan dan dipindahkan. Kemudian ada tuas penghubung atau shift link. Berfungsi untuk menghubungkan antara tuas persneleng dengan shift fork. Kemudian ada tuas pemindah persneleng. Tuas ini digunakan pengemudi agar dapat memindahkan gigi transmisi berdasarkan kondisi mengemudi. Kemudian ada bak transmisi. Bak transmisi ini digunakan sebagai dudukan bearing transmisi serta poros-poros, dan juga digunakan untuk wadah penyimpanan oli. Kemudian ada output shaft. Output shaft ini berfungsi untuk mentransfer torsi dari sistem transmisi ke gigi terakhir dan sekaligus sebagai dudukan persneleng. Kemudian ada bantalan atau main bearing. Berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi. Kemudian ada counter gear. Counter gear ini berfungsi untuk menghasilkan torsi dari gigi input menuju gigi kecepatan. Kemudian ada reverse gear. Digunakan untuk mengubah arah dari putaran output shaft dan sehingga mobil bisa berjalan mundur. Kemudian ada hook shaft. Berguna untuk penguncian penyesuaian gigi kecepatan sehingga output shaft bisa berputar dan berhenti. Kemudian ada speedometer gear yang berfungsi untuk mengukur kecepatan mobil yang dikendarai. Kemudian ada wadah transmisi atau yang disebut dengan transmission case, digunakan untuk sebagai pelindung komponen dan sekaligus untuk dudukan bearing serta poros-poros input dan outputnya.
dan untuk fungsi lainnya adalah untuk menampung oli transmisi. Kemudian ada transmisi otomatis. Transmisi otomatis ini terdiri dari torque converter yang berfungsi sebagai kopling otomatis. Kemudian ada brake. Brake ini merupakan komponen yang ada di planetary gear yang terdiri dari sun gear, ring gear, dan carrier. Komponen ini berguna untuk mendapatkan perbandingan gigi yang dibutuhkan kendaraan. Kemudian ada clutch dan one way clutch. Komponen ini bertujuan untuk menghubungkan antara torque untuk memindahkan momen mesin ke intermediate shaft dan serta memutuskan hubungan torque converter yang menghentikan perpindahan momen mesin. Clutch multi-disc ini terdiri dari berbagai disc yang disusun secara bolak-balik. Clutch ini dihubungkan secara bebas dengan tekanan hidrolik, sedangkan one way clutch terdiri dari komponen inner race dan outer race serta spark atau roller yang ditempatkan di antara keduanya. Jenis clutch ini hanya dapat meneruskan momen puntir ke satu arah saja. Kemudian ada hydraulic control system atau HCS. HCS ini berfungsi untuk mengalirkan minyak transmisi ke bagian torque converter dan melumasi bagian-bagian sistem transmisi. Kemudian ada manual link. Manual link ini berfungsi untuk melakukan upshift dan downshift secara otomatis, dan untuk pengoperasiannya terdapat dua buah link yang dioperasikan secara manual serta dihubungkan dengan menggunakan transmisi otomatis. Link merupakan selektor lever dengan kabel serta akselerator pedal dan throttle kabel. Kemudian ada shifting control. Shifting control ini berfungsi untuk mengubah beban mesin dan kecepatan mobil menjadi hidrolik. Berdasarkan kondisi inilah tekanan hidrolik kemudian dialirkan ke kopling frame serta planetary gear untuk mengubah getaran rasio secara otomatis yang disesuaikan dengan kondisi pengemudi berkendara. Kemudian ada pedal akselerasi. Komponen ini dihubungkan menggunakan sebuah kabel pada throttle valve. Tujuannya agar pada derajat penekanan akselerasi atau pembukaan throttle valve akan diteruskan ke sistem transmisi menggunakan kabel ini, agar bertujuan untuk melakukan shift up dan down up tergantung dari beban mesin serta mengatur penekanan pedal akselerasi itu tersebut. Kemudian ada ATF, Automatic Transmission Fluid, merupakan sebuah pelumas yang dicampurkan dengan beberapa bahan tambahan untuk melumasi sistem transmisi otomatis itu sendiri. Kemudian ada komponen transmisi CVT. Transmisi CVT ini lebih sama seperti pada transmisi manual pneumatik pada umumnya, tetapi ada beberapa komponen yang membedakan. Salah satunya adalah torque converter. Pada CVT disebut dengan transaxle. Transaxle jenis CVT ini dilengkapi dengan torque converter untuk meneruskan putaran dari mesin ke input shaft transaxle. Torque converternya juga memiliki fungsi untuk meningkatkan momen mesin pada saat terjadinya perbedaan putaran antara mesin dan input shaft transaxle. Kemudian ada metal bell. Metal bell ini bisa disebut dengan sabuk baja. Ini berfungsi untuk menghubungkan puli primer atau input ke puli sekunder atau output. Kemudian ada forward dan reservoir drive mechanism. Komponen transmisi CVT ini merupakan digunakan untuk menggerakkan transmisi CVT maju dan mundur. Kemudian ada oil pump dan reduction gear. Oil pump adalah komponen transmisi CVT yang berfungsi untuk menghasilkan tekanan fluid sehingga bisa mengatur diameter puli. Kemudian ada parking lock mechanism. Komponen ini berfungsi untuk agar mobil bisa diparkirkan meskipun permukaan tempatnya tidak rata. Dikarenakan ketika tuas transmisi otomatis diposisikan ke P, maka parking lock power akan menahan parking lock gear yang membuatnya menyatu dengan puli sekunder. Kemudian ada CVT fluid warmer. Transmisi CVT mobil memanglah sudah terbukti membuat BBM lebih irit. Hal ini dikarenakan terdapat komponen transmisi CVT yang disebut dengan CVT fluid warmer. Komponen ini membuat temperatur fluidnya terjaga sehingga membuat penyerapan bahan bakar lebih efisien. Kemudian ada troubleshooting transmisi manual, yaitu telatnya yang pada umumnya telatnya merespon.
Kemudian ada munculnya suara mendungul yang berasal dari sistem transmisi. Kemudian ada kebocoran troubleshootingnya. Kemudian selanjutnya yaitu kebocoran cairan transmisi. Selanjutnya yang keempat yaitu munculnya bau terbakar. Yang kelima, susah pindah gear. Yang keenam, mobil terasa bergetar. Yang ketujuh, gear slip. Yang kedelapan adalah kopling seret. Yang kesembilan, munculnya suara berisik di posisi netral. Kemudian troubleshooting untuk sistem transmisi otomatis. Sistem transmisi otomatis biasanya pada umumnya troubleshootingnya yaitu satu, terjadinya hentakan saat perbedaan gigi terjadi. Kemudian ada getaran pada mobil. Yang ketiga, tarikan berat atau kadang tersendat. Kemudian keempat adalah susah menggunakan gigi mundur. Yang kelima, tuas gigi sulit bahkan tidak bisa dipindahkan. Yang keenam, terjadinya slip atau ngelos. Yang ketujuh, tidak kuat saat menanjak. Yang kedelapan, gigi tidak dapat berpindah. Yang kesembilan, konsumsi bahan bakar menjadi boros. Yang kesepuluh, perpindahan transmisi kadang tersendat. Yang ke-11, jalan mobil seperti tertahan. Yang ke-12, tersangkut pada gigi yang paling atas. Kemudian yang ke-13 adalah suara jangkar saat perpindahan transmisi. Yang ke-14, terasa ada bau oli terbakar. Yang ke-15, kebocoran pada cairan transmisi. Yang ke-16, adanya suara keras saat posisi netral. Yang terakhir, yang ke-17, yaitu tidak responsif. Untuk cara kerja dari masing-masing transmisi saya kasih link videonya, karena saya juga mengambil video dari channel itu sendiri. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.